Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali di dalam membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu pada kesempatan ini kita masih di dalam kaitannya dengan hadis yang ke-41, yaitu hadis dari Abu Muhammad Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Hadisun hasanun sahih ruwinahu fi kitabil hujjati bi isnadin sahihin. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Muhammad Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih yang diriwayatkan dari kitab Al-Hujjah, dalam kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Penjelasan dari hadis itu sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Insyaallah sekarang kita akan bacakan beberapa faidah dan juga perkataan para salaf yang berhubungan dengan hadis tersebut. Di antara faidahnya yang disebutkan adalah nafyul iman fi hadzal hadis maqsudun bihi nafyu kamalil iman wa laysa al muradu nafyul imani bil kulliyati. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis ini, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Maksud dari tidak beriman salah seorang di antara kalian adalah tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian. Menafikan keimanan di dalam hadis ini bukan berarti menafikan keseluruhan iman sehingga menjadi kafir atau menjadi murtad. Tidak demikian. Akan tapi yang dimaksud adalah nafyul kamalil iman, yaitu menafikan kesempurnaan iman. Ya, menafikan kesempurnaan iman. Di dalam hal ini juga terdapat peringatan kepada kaum muslimin, kepada manusia, hendaknya akal ataupun kebiasaan
itu tidaklah didahulukan daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi justru yang hendaknya didahulukan adalah apa yang dibawa oleh Nabi SAW berupa syariat, adapun akal dan kebiasaan itu mengikuti. Akal fungsinya dalam rangka memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bukan untuk mempertentangkan, bukan pula untuk menimbang-nimbang apakah ini masuk akal atau tidak masuk akal. Akan tapi akal di sini dalam rangka memahami, mempelajari, menelaah, kemudian ya setelah itu mengikuti syariat. Demikian pula adat kebiasaan manusia itu juga hendaknya tunduk kepada apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tadi dikatakan bahwasanya nafyul iman, peniadaan keimanan dalam hadis ini bukan peniadaan secara keseluruhan iman, sehingga pelakunya menjadi kafir. Mengapa kita katakan bahwasanya penafian keimanan di sini adalah bersifat penafian kesempurnaan, artinya tidaklah sempurna iman. Berarti kalau dia sempurna masih ada keimanan di dalamnya. Dalam diri seorang itu masih ada keimanan. Karena terkadang ya bahwasanya seseorang itu hawa nafsunya mengikuti syariat Allah. Hawa nafsunya mengikuti sebagian apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kebajakannya. Akan tapi sebagiannya dia menolaknya karena mengikuti hawa nafsunya. Ya, sebagiannya tidak mentaati apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang seperti ini ketika itu berarti sebagian masih mengikuti syariat Allah dan sebagiannya lagi masih tidak mentaati atau tidak mengikuti syariat Allah, hawa nafsunya. Maka yang seperti itu berarti dia sempurna imannya. Dan sempurna atau tidak imannya di sini tergantung bagaimana porsi dia yang menjadikan hawa nafsunya mengikuti atau tunduk kepada syariat Allah. Kalau masih ada satu dua yang dia tidak ikuti karena mengikuti hawa nafsunya, atau hawa nafsunya tidak mau mentaati syariat, sebagian syariat, maka yang seperti ini berarti sebesar itu pula lah dia tidak beriman atau tidak sempurna imannya. Bagaimana kalau secara keseluruhan agama tidak diikuti? Hawa nafsunya tidak mengikuti seluruh apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka berarti dia telah keluar dari Islam. Kalau seluruh hawa nafsunya tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Itu demikian. Berarti di sini menunjukkan seberapa besar dia hawa nafsunya itu mengikuti atau tidak mengikuti. Maka seperti itulah sempurna atau tidak sempurnanya iman seseorang. Adapun berikutnya ikhwatul iman akramani wa akramakumullah, di antara faidahnya adalah wujubul inqiyad lima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya taat kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taat itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Semua apa yang diperintahkan oleh Nabi wajib ditaati, wajib dilakukan. Sedangkan perintah Nabi itu ada dua macam. Ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat sunnah atau nafilah. Wajib maka tidak boleh tidak bisa ditolerir. Kalau dia tidak melakukannya berarti dosa. Ya, dia ketika apa? Ada perintah yang sifatnya wajib seperti salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat bagi yang mampu. Ketika dia sudah mampu tapi tidak membayar zakat, berarti dia berdosa.
Ketika dia tahu dirinya sudah wajib sholat, lalu tidak sholat berarti dia berdosa. Di sana ada juga kewajiban perintah Nabi yang sifatnya sunnah. Ini sifatnya afdaliyah. Dia melakukannya itu afdal, dapat pahala. Tapi kalau tidak melakukannya juga tidak berdosa. Tidak diancam dengan hukuman. Hanya saja dia rugi karena kehilangan kesempatan untuk menambah pahala. Itu demikian. Adapun yang selain itu dari ketaatan adalah meninggalkan larangan. Sedangkan larangan ini juga ada dua macam. Ada larangan yang wajib untuk ditinggalkan, artinya kalau dia tidak meninggalkan maka dia berdosa. Ya. Kalau dia mengerjakannya berdosa dan meninggalkannya dapat pahala. Itu yang disebut dengan haram. Kalau larangan yang berikutnya adalah larangan yang sifatnya makruh. Sesuatu yang dibenci. Meninggalkannya dapat pahala, tidak meninggalkannya dia tidak diancam dosa. Nah, ini yang makruh. Maka bagi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya dia akan meninggalkan semua larangan-larangan, baik itu yang larangannya bersifat ilzami harus ditinggalkan, yaitu yang haram, atau larangan yang sifatnya makruh. Maka berusaha semampu mungkin untuk meninggalkan yang makruh itu. Walaupun dia tidak berdosa kalaupun dia tidak meninggalkannya. Tidak diancam hukuman kalau dia tidak meninggalkannya. Seperti sesuatu yang makruh itu para ulama mencontohkan, ya, biasanya kalau orang memberi pada umumnya dengan tangan kanan, mengambil dengan tangan kanan. Ini memberi dengan tangan kiri dan mengambil dengan tangan kiri. Ini para ulama menjadikan itu sebagai contoh sesuatu yang makruh. Ya, sesuatu yang makruh yang lain, contohnya dalam urusan sholat. Urusan sholat contohnya kalau yang makruh itu kita seperti ini tangannya tasbih. Tasbih itu apa? Menjadikan jari jemarinya dimasukkan kepada jemari tangan sebelahnya. Nah, ini makruh di dalam sholat. Atau tahassur itu sholatnya bukan bersedekap tapi dia seperti ini. Apa ini namanya? Bahasa Indonesianya apa ini? Berkaca pinggang, iya. Menempatkan kedua tangan di pinggangnya atau di panggulnya. Maka ini yang seperti ini dimakruhkan di dalam salat. Itu makruh, ya, akan tentunya dalam hal ini, ya, ketika ditinggalkan akan dapat pahala. Kalau dikerjakan dalam salat walaupun tidak membatalkan salat, akan tapi apa? Mengurangi nilai kesempurnaan salat. Nah, itu tidak membatalkan salat. Artinya tidak ada hukuman. Hukumannya apa? Hukuman berupa membatalkan salat. Tapi dalam hal ini tentunya dia tidak sempurna akan apa salatnya tersebut. Baik, itu contohnya saja. Dikatakan bahwasanya wajib mentaati semua apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang dibawa oleh Rasulullah SAW imma perintah berupa yang wajib atau yang sunnah, atau berupa larangan yang haram untuk dilakukan dan yang makruh untuk dilakukan. Demikian pula perkara-perkara yang sifatnya dijelaskan mana halal, mana haram, maka kita menikmati yang halal dan menjauhi yang haram. Itu demikian. Kemudian berikutnya, yajibu 'alal insan an yatakhalla an hawahu al-mukhalif li syariatillah.
Wajib bagi manusia untuk menjauhi, meninggalkan hawa nafsu yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia harus sekuat tenaga memaksakan diri menjauhi hawa nafsunya yang menyelisih syariat. Yang menyelisih syariat. Karena nanti akan dijelaskan pula dalam faedah yang lain, ternyata hawa nafsu itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Itu demikian. Baik, untuk selanjutnya saya tambahkan dari faedah yang lain. Annahu yajibu 'alal insan an yastadilla awwalan thumma yahkumu thaniyan. Wajib bagi manusia, terutama dalam hal ini para mujtahid atau para ulama yang mereka menentukan hukum. Ya, hendaknya dia mendatangkan dalil, kemudian memahami dalil, lalu menyimpulkan hukumnya, lalu menetapkan hukumnya. Tidak sebaliknya, menetapkan hukum lalu mencari-cari dalilnya. Ini menunjukkan dia apa? Dia tidak menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada syariat. Ketika menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada syariat, mengikuti syariat, berarti dia apa? Memahami dalil, ini ada dalil seperti ini difahami, lalu ditetapkan hukumnya. Bukan sebaliknya, dia sudah ada kesimpulan hukum dulu, lalu dicari-carikan dalilnya. Maka ini adalah kesalahan besar. Ya. Maksudnya bagaimana apabila seseorang ingin menetapkan suatu hukum dalam masalah akidah atau dalam masalah amalan anggota badan, maka fahami dalil tersebut dulu, lalu kemudian tentukan hukumnya yang terkait dengan masalah yang ingin ditetapkan hukumnya. Bukan ditetapkan hukum dulu baru mencari-cari dalil. Nah, ini yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang mereka ingin mendukung kebid'ahannya, ingin mendukung pendapatnya. Akhirnya walaupun pendapat itu tidak salah, akan tapi ketika salah jalannya maka akan menjadi salah. Terlebih lagi jika pendapatnya keliru, lalu dicari-carikan dalil untuk mendukung pendapatnya, maka ini jelas menyelisihi apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dan juga para pendahulu kita yang saleh. Karena hukum asalnya adalah bahwa akal dan juga pemahaman kita atau hawa nafsu kita itu mengikuti Al-Quran dan Sunnah sebagai syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Akan tapi kebanyakan terjerumus dalam masalah itu. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kebanyakan atau sebagian ulama mereka terjerumus dalam masalah ini, di mana dia mendukung mazhabnya, pendapatnya, lalu dicari-carikan dalilnya. Ini musibah besar. Ya, musibah di mana hawa nafsunya tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang seharusnya adalah hawa nafsunya mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang berikutnya, taqsimul hawa ila mahmudin wa madmum. Pembagian hawa nafsu itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Hukum asal ketika disebut secara mutlak hawa nafsu itu tanpa diikat oleh kalimat-kalimat tertentu, maka hawa nafsu itu adalah secara mutlak hukum asalnya tercela. Sebagaimana hal itu disebutkan dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Ketika menyebut, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebut mengikuti hawa nafsu, ittiba'ul hawa, itu semuanya adalah
konteksnya dalam celaan bentuknya. Ya, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan mengikuti hawa nafsu, ini secara mutlak hawa nafsu. Itu konteksnya adalah konteks yang berhubungan dengan celaan kepada hal tersebut, di mana dia mengikuti hawa nafsu. Akan tapi hadis ini ya menunjukkan bahwa hawa nafsu itu terbagi menjadi dua bagian. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Ketika hawa nafsu itu mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka itu terpuji. Adapun hawa nafsu yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Nabi SAW berupa syariat Islam, maka itu berarti tercela. Itu demikian. Tapi sekali lagi bahwa ketika secara mutlak penyebutan hawa nafsu, maka itu dibawa kepada sesuatu yang tercela. Ya. Sehingga hawa nafsu atau al-hawa itu adalah kebalikan atau lawan dari al-huda. Ya. Ketika disebut al-huda, maka kebalikannya adalah al-hawa. Seperti ya contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan penyebutan hawa nafsu secara mutlak, yang mana ancamannya adalah neraka. Ya fa idza ja'atit tamatul kubra yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa athara al hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa. Sebutkan man tagha di sini mengikuti hawa nafsunya. Dia melampaui batas. Tentunya dia mengikuti hawa nafsunya. Dan kalau mereka-mereka yang takut kepada Allah, maka balasannya adalah surga. Baik, kemudian di antara faedah yang lain adalah wujubu tahkim syariah fi kulli syai'. Kewajiban berhukum dengan syariat Allah pada segala sesuatu apapun itu bentuknya. Baik itu dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, dalam masalah ekonomi, dalam masalah siasat, politik dan seterusnya, maka wajib mengikuti syariat Allah. Sebagaimana keumuman Nabi SAW, lima ji'tu bihi, hawa nafsu harus mengikuti apa yang aku datang kepada aku, yang membawa yang dengannya datang, artinya yang aku bawa. Kata Nabi SAW, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu adalah syariat Allah, di mana Rasulullah SAW membawa seluruh apa-apa yang merupakan kemaslahatan bagi makhluk ini, bagi manusia, baik itu di dalam kehidupan dunia mereka ataupun dalam kehidupan akhirat mereka. Di mana Allah Ta'ala berfirman, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan sungguh kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran yang menjadi penjelas bagi segala sesuatu. Likulli syai' ini menunjukkan umum apa saja, penjelas bagi apa saja, baik itu penjelasan ini yang sifatnya terang benderang penjelasannya, atau penjelasannya yang sifatnya isyarat, yang hanya diketahui oleh orang-orang yang mendalam ilmunya dalam masalah itu. Itu demikian. Kemudian di antara faidah yang lain adalah annal iman yazidu wa yanqus, bahwasanya keimanan itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Karena Nabi SAW mengatakan la yu'minu ahadukum, maksudnya penafian di sini penafian kesempurnaan. Berarti kalau tidak sempurna berarti berkurang. Kalau sempurna bertambah, begitu. Ini sebagaimana di dalam pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di mana iman itu yazidu wa yanqus. Yazidu bi taati wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bisa bertambah
dan bisa berkurang. Bertambah dengan melaksanakan ketaatan dan berkurang dengan apa? Bertambah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah, amal soleh, dan berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Ketika seorang semakin banyak melakukan kemaksiatan, berarti ini kan mengikuti hawa nafsunya. Artinya hawa nafsunya menyelisih syariat Allah. Ya, maka apa? Ini akan berkurang keimanannya sehingga tidak sempurna dan berkurang terus hingga bisa jadi habis keimanan tersebut. Wallahu a'lam. Ini di antara faidah yang disebutkan sebagai tambahan dari faidah yang ada dalam kitab Jawaban Antum. Di antara aqwalus salaf, ya, ucapan para salaf yang ada hubungannya dengan hadis ini adalah qala Al-Hasan rahimahullah. Al-Hasan rahimahullah mengatakan, qala ashabul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, inna nuhibbu rabbana hubban syadida. Wahai Rasulullah, kami mencintai Rabb kami dengan cinta yang besar, cinta yang mendalam, yang yang sangat cinta. Maka kemudian apa? Fa ahabballahu an yaj'ala lihubbi alaman. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menginginkan menjadikan pengakuan cintanya tersebut ada tanda. Apa sih tanda cintamu kalau engkau mengatakan saya cinta kepada Allah dengan cinta yang sesungguhnya atau cinta yang besar? Apa tandanya? Apa buktinya? Nah, kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat. Di mana ya ada di antara sahabat-sahabat Nabi yang mengatakan kepada Rasulullah, sesungguhnya kami sangat mencintai Allah. Maka apa? Allah perintahkan kepada Nabi untuk mengatakan kepada mereka, kul, katakan wahai Rasulullah, wahai Nabi, wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian mencintai Allah, artinya kalian mengaku cinta kepada Allah, apa tandanya? Maka di sini Rasulullah diajari supaya menyampaikan kepada mereka tandanya adalah dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian mencintai Allah, maka ikuti aku. Berarti di sini semua harus mengikuti hawa nafsunya, harus mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni. Ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sebagai tanda, ya, tanda seseorang itu cinta kepada Allah, berarti dia ittiba' Rasul secara sempurna. Baik itu dalam masalah akidahnya, dalam masalah muamalahnya, ibadahnya, dalam masalah kalau dia berpolitik, masalah politiknya, kalau dia masalah misalkan jual beli dan seterusnya, maka dalam masalah jual beli, perilaku dan akhlak, maka dia mengikuti bagaimana perilaku dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu demikian. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka ketika betul-betul mereka memiliki tanda tersebut, yaitu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Itu demikian. Ini perkataan Al-Hasan rahimahullahu ta'ala terkait dengan masalah hadis tersebut. Di mana ketika seorang itu mengaku cinta Allah, berarti hawa nafsunya harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis yang ke-41. Adapun hadis berikutnya adalah hadis yang ke-42. Hadis yang ke-42 adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Ini adalah salah satu ciri khas
Hadis ini adalah hadis qudsi sebagaimana yang sudah sering kita sampaikan. Apa firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini? Ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, innaka, sesungguhnya engkau, ma da'awtani, ya, sesungguhnya selama engkau berdoa kepadaku, wa rajautani, dan berharap kepadaku, niscaya ghafartu laka, aku akan mengampunimu, ala ma kana minka, apapun keadaanmu, wala ubali, dan saya tidak peduli, apapun keadaan orang tersebut ketika dia berdoa kepada Allah dan berharap kepada Allah, maka niscaya Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ya bani Adam, lau balagat dhunubuka ananas sama, wahai anak Adam, kalaulah dosa-dosamu memenuhi langit, sepenuh langit, thumma astaghfartani, kemudian engkau minta ampun kepadaku, ghafartu laka, niscaya aku akan ampuni engkau. Ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi, wahai anak Adam, kalaulah engkau datang kepadaku dalam keadaan membawa khotoya, kesalahan, sebanyak atau sepenuh bumi, summa laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau bertemu kepadaku tanpa membawa dosa syirik, tanpa engkau menyekutukanku dengan sesuatu pun, la ataituka biqurabiha maghfirah, niscaya aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi tersebut ampunan. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Hadis ini adalah hadis Tirmidzi yang mana beliau mengatakan hadisnya adalah hasan sahih. Khawatal iman akramani wa akramakumullah. Di dalam hadis yang terakhir yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, beliau menyebutkan tentang hadis qudsi yang sangat agung. Kandungannya ini adalah menunjukkan tentang bagaimana kasih sayang Allah kepada para hambanya, di mana Allah akan mengampuni hamba-hambanya selama hamba tersebut mau berdoa, mau berharap kepada Allah, minta ampun kepada Allah ketika dia tidak meninggal dunia dalam keadaan membawa dosa syirik. Baik, sebelum kita jelaskan makna atau kandungan dari hadis tersebut, kita baca bersama hadis ini. An Anas bin Malik. Semuanya mengikuti. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, qala Allah ta'ala, ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya bani Adam, law balagat dhunubuka ananas samai thumma astaghfartani ghafartu laka. Ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha
maghfiratan. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Kita ulangi. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibn Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali ya ibn Adam law balagat dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka ya ibn Adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Baiklah, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Adapun Anas bin Malik sudah dijelaskan siapa beliau pada hadis yang ke-13. Ya, hadis yang ke-13 adalah hadis tentang la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, di mana beliau adalah seorang sahabat yang mulia yang berasal dari yang namanya adalah Anas, bapaknya Malik, seorang sahabat. Ini bukan Imam Malik, tapi apa? Imam Malik generasi setelah tabi'in. Adapun Malik di sini adalah Malik sahabat, ya, Anas ibn Malik al-Ansari. Di mana Anas ini juga, ya, Anas ini adalah merupakan sahabat. Maksudnya tadi apa? Anas ibn Malik al-Ansari. Anas ini adalah sahabat Nabi SAW. Dan kunyahnya adalah Abu Hamzah, di mana beliau adalah membantu Rasulullah SAW selama menjadi pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun. Ya, selama 10 tahun. Di samping itu beliau, ya, mengambil ilmu dari Rasulullah SAW, sehingga beliau menjadi ulama di kalangan sahabat. Ya, termasuk ulama di kalangan para sahabat, di mana Rasulullah SAW mendoakan supaya dia itu panjang umurnya dan memiliki keberkahan pada hartanya dan banyak anaknya, dan juga didoakan untuknya surga. Kemudian beliau tidaklah meninggal kecuali dia telah melihat anak-anaknya sejumlah 100, anak keturunannya sejumlah 100, di mana umurnya 103 tahun. Dia adalah termasuk sahabat yang terakhir meninggal dunia di Basrah. Ya, di akhir-akhir yang meninggal dunia dari kalangan sahabat di Basrah. Demikian. Dan dikabarkan di antara keberkahan hartanya, dia memiliki kebun buah, ya, yang memiliki kebun yang berbuah selama setahun itu dua kali. Ini berbeda dengan kebiasaan pada umumnya, mana beliau memiliki pohon buah yang bisa dipanen selama setahun itu 2 kali. Ini sangat luar biasa di antara ijabah doa Nabi SAW dengan keberkahan. Itu Anas ibn Malik yang meriwayatkan hadis
eh, yang ke-42 ini. Adapun hadis yang disebutkan adalah beliau mendengar langsung dari Rasulullah SAW, karena memang beliau sebagai pembantu pelayan Nabi SAW selama 10 tahun. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Ini tanda hadis ini adalah hadis qudsi, di mana Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakannya. Ya ibn Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Di sini dalam hadis qudsi ini Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, menyeru kepada manusia, sesungguhnya engkau ma da'autani wa rajautani. Ma da'autani di sini menunjukkan ma syartiyah, ma yang merupakan syarat. Ya, ungkapan bentuknya syarat. Selama engkau mau berdoa kepadaku, selama engkau mau berharap kepadaku, itu begitu. Ini menunjukkan perbuatan itu ada syarat. Perbuatan berupa apa? Berdoa dan memohon kepada Allah, berharap kepada Allah. Adapun jawab syaratnya adalah ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Niscaya aku akan ampuni engkau. Ya. Jadi di sini seorang yang ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya dia senantiasa berdoa kepada Allah dan berharap doanya diijabahi, berharap kepada Allah supaya diampuni. Ya, karena di situ sebutkan ma da'autani wa rajautani. Selama engkau mau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku. Adapun berdoa, itu doa ada dua macam. Doaul mas'alah wa doa'u ibadah. Doa yang bentuknya permintaan dan doa yang bentuknya ibadah. Bagaimana itu kok bisa ada doa bentuknya ibadah? Para ulama menjelaskan bahwa doa itu ada dua macam tadi. Doaul mas'alah atau mas'alah berupa permintaan. Contohnya kalau kita berdoa Allahumma gfirli, ya, atau Allahumma rzuqni, ya Allah ampunilah aku, ya Allah berikan rezeki kepadaku, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku, warzuqni fahma. Ini adalah doa mas'alah. Namanya bentuknya doa permintaan, gimana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu supaya kita diberikan apa yang kita inginkan. Berarti semua bentuk doa yang selama ini barangkali yang kita pahami doa itu adalah bentuknya tadi, minta, itu disebut doa mas'alah. Ya. Adapun yang kedua adalah doa ibadah. Ya. Doa yaitu bentuknya ibadah. Doa itu ibadah seperti apa? Ya kita seperti sholat, melaksanakan sholat untuk Allah. Melaksanakan sholat untuk Allah itu adalah ibadah. Bagaimana kok bisa ibadah itu disebut sebagai doa? Ya, ibadah kok dikatakan sebagai doa? Karena tadi ada doa ibadah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa qala rabbukum, dan Rabb kalian berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan ijabahi doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya, dan sesungguhnya orang-orang yang takabur, yastakbir, mereka menyombongkan dirinya, tidak mau berdoa kepada Allah, merasa tinggi dirinya, an ibadati, tidak mau beribadah kepadaku. Nah di sini tadi perintahnya adalah doa, ud'uni astajib lakum. Lalu diakhiri dengan apa? Sesungguhnya orang-orang yang takabur, sombong, tidak mau beribadah kepadaku.
Ya, tadi perintahnya berdoa, sekarang dikatakan ibadah. Berarti di sini menunjukkan doa itu ibadah. Saya dukhuluna jahannam dakhirin. Sesungguhnya mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam. Ini ancaman bagi mereka yang tidak mau berdoa kepada Allah. Lihat bagaimana kasih sayang Allah. Kita minta itu diperintahkan, tidak mau minta diancam. Ya, begitu. Ini kasih sayang Allah. Maka hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak masuk dalam kategori orang-orang yang takabur ya dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi di ayat di kalimat ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Lalu kemudian Allah taala berfirman yastakbiruna an ibadati. Mereka sombong tidak mau beribadah kepadaku. Allah Subhanahu wa taala menyebut di sini fasamma doa ibadah. Doa yang tadinya diperintahkan di awal Allah sebut sebagai ibadah. Ini menunjukkan doa itu ibadah. Ada doa yang bentuknya ibadah. Demikian pula Rasulullah SAW bersabda, ad-doa anna doa huwal ibadah. Sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Maka ketika ada seorang yang melaksanakan ya bentuknya berdoa beribadah atau berdoa kepada Allah, karena orang yang berdoa kepada Allah itu kan dalam keadaan menghinakan diri, merendahkan diri, betul-betul dia itu memohon kepada Allah, ya, tahu keadaan dirinya tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah, tidak bisa mendatangkan sedikit pun manfaat untuk dirinya, tidak kuasa untuk menolak madarat. Maka dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan manfaat, agar dicegah dari madarat. Lalu kemudian yang kedua, kaitannya dengan doa. Dikatakan tadi ada doa ibadah. Doa ibadah. Doa itu ada bentuknya ibadah. Seperti yang kita contohkan, seseorang sholat. Ketika seorang beribadah kepada Allah seperti sholat, bukankah dalam keadaannya dia melaksanakan sholat itu seolah-olah dia mengatakan, ya Allah, aku mengharapkan pahala kepadamu ya dari sholat yang saya lakukan ini. Itu kan bagian dari apa? Memohon kepada Allah agar apa yang dia lakukan berupa sholat itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bentuknya doa, walaupun kita tidak mengatakan, ya Allah, ya berilah aku pahala. Kan tapi ketika seorang melaksanakan ibadah ikhlas kepada Allah, tidak lain itu adalah dia sedang berdoa kepada Allah dengan melakukan ibadah tersebut. Sehingga di sinilah para ulama mengatakan ya doa itu ada doa yang bentuknya permintaan, ada doa yang bentuknya ibadah. Berarti seluruh aktivitas ibadah kita itu hakikatnya kita sedang berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ungkapan tadi, ma da'autani, selama engkau mau berdoa kepadaku, ini mencakup dua. Baik itu doa bentuknya minta ampun kepada Allah, atau doa bentuknya ibadah kepada Allah. Kita sholat. Bagaimana mungkin seorang ketika mau minta ampun kepada Allah, dia tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau zakat, tidak mau ibadah. Nah, berarti di sini harus dua-duanya. Di samping dia mohon kepada Allah supaya diampuni dosanya, dia juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk itu adalah melaksanakan perintah Allah. Warajau tadi. Dan ini yang kedua sebagai syarat. Karena banyak orang yang berdoa tapi tidak berharap diijabahi. Contohnya seperti apa? Yaitu seperti orang yang berdoa dalam keadaan hatinya lalai. Dia tidak sadar dia itu sedang berdoa. Berdoa mungkin pikirannya tidak tahu kemana. Lafadznya mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi pikirannya kemana tidak tahu. Tidak menghadirkan hati sedang betul-betul dia mengharap supaya Allah ijabahi. Ini terkadang mereka-mereka yang tidak paham doa, tidak mengerti ini sedang berdoa apa. Ya. Padahal doa isinya supaya apa? Supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya yang banyak, supaya dia dijauhkan dari segala musibah,
ya di dunia atau ini malah sambil ketawa. Aminnya sambil tertawa. Nah ini menunjukkan apa? Menunjukkan dia tidak faham apa yang ada di dalam doa tersebut. Demikian. Maka apa? Orang yang seperti ini ya tentunya seolah-olah dia secara keadaannya menunjukkan dia berdoa tapi tidak ingin dikabulkan. Oleh karena itu, ketika berdoa hendaknya mohon kepada Allah supaya diijabahi. Maka Rasulullah mengatakan warajautani. Baik itu doa masalah atau doa ibadah. Ketika doa masalah, kita betul-betul mengharapkan supaya diijabahi oleh Allah. Ketika kita beribadah, kita juga berharap kepada Allah supaya diterima amal ibadah kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala janjikan, "Ghafartu laka." Niscaya aku akan ampuni dosamu. Ya. Al-maghfirah maknanya adalah satrul dzunub wa tajawuz anhu. Yaitu dosa-dosanya ditutupi. Yang tadinya dosa-dosanya nampak, kemudian ditutupi oleh Allah. Wa tajawuz anhu, kemudian dilewati, tidak dihukum. Itu makna maghfirah. Ala ma kana minka. Apapun keadaanmu, ya, walaupun engkau banyak dosanya, engkau tidak maksimal ibadah, meremehkan dan seterusnya, wala ubali, kata Allah. Saya tidak peduli, saya tidak memperhatikan itu. Tapi yang penting engkau berdoa dan engkau mengharapkan diijabahi. Sungguh-sungguh. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Baik, untuk selanjutnya insyaallah taala kita akan sambung berikutnya. Ini cukup insyaallah. Kita akhiri kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.